Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan masuk ke materi baru tentang konsep dasar penganggaran. Ya, ini saya tidak perlu basa-basi lagi karena Bapak Ibu, ya adik-adik sudah kenal saya, ya, dan kita sudah biasa berinteraksi secara materi perpajakan. Jadi sekarang kita masuk ke konsep dasar penganggaran. Sama ya, seperti kemarin-kemarin sistem penilaiannya UAS 35%, UTS 25%, kehadiran 20%, tugas 20%. Nah, ini kalau kita bicara di penganggaran, salah satu tugas ya, kalau kalian klik di Google ya, masalah fraud laporan keuangan yang prakteknya merugikan perusahaan. Ini tugas ya. Sekarang sudah ada kewajiban dosen harus memberi tugas baik mandiri ataupun kelompok. Itu supaya kalian mendekati semester 6, semester 7, 8 sudah terbiasa menjelajah jurnal. Sudah terbiasa membuat artikel. Sehingga pada saat menyusun proposal skripsi, kalian sudah tidak kaget lagi. Ini nanti seperti ini ya. Nah, di dalam konsep penganggaran perusahaan, ya harapannya ya dalam konsep Merdeka Belajar ada 3 ya. Yang pertama, dosen tidak lagi sebagai pusat informasi ilmu pengetahuan, tapi dosen adalah fasilitator, ya, adalah partner sharing, partner pengabdian, partner penelitian, partner pengembangan karakter, seperti itu, ya. Dosen hanya lebih tahu dulu ketimbang adik-adik, tapi dosen bukan lebih pintar daripada Bapak Ibu, adik-adik semua. Dosen itu lebih tahu. Dan dosen lebih menguasai materinya karena ya memang kewajiban dia untuk menjelajah materi yang akan diampu kepada mahasiswanya. Sehingga harapannya adik-adik, Ibu semua kayak kemarin di perpajakan. Saya berharap kita diskusi sharing itu seperti tim ya, yang sama-sama punya kepentingan dan kebutuhan. Kepentingan saya agar transfer knowledge ini melekat dan dikuasai serta bisa diaplikasikan oleh Bapak Ibu dan adik-adik semua. Kepentingan adik-adik ya bukan hanya sebatas nilai, tapi hal-hal baru yang tidak sempat atau belum pernah atau tidak ada waktu untuk mempelajari, menerima semua dari dosen. Ya. Nah, kita harus betul-betul menjadi tim ya yang mampu memberikan pencerahan baru terhadap tumbuhnya ilmu pengetahuan, khususnya di bidang penganggaran perusahaan. Itu salah satu petikan-petikan dalam konsep Merdeka Belajar di dalam kampus Merdeka. Nah, indikator keberhasilan Bapak Ibu dan adik-adik dalam materi ini ya, adik-adik menjelaskan. Sekarang tidak lagi seperti dulu, ya, mengetahui, memahami, itu sudah selesai. Sekarang menjelaskan, apa harus mampu dijelaskan, apapun harus mampu bisa diimplementasikan, apapun harus menjadi bagian dari kepribadian dan karakter kita. Itu sekarang tujuannya dari konsep Merdeka Belajar. Jadi bukan hanya sekedar tahu, ya, bukan hanya sekedar memahami, tapi mampu mengimplementasikan dalam kepribadian kita,
pergaulan kita, profesi kita. Jadi kita sudah harus menjadi power implementatif. Nah, semoga ini jelas ya. Coba tak jelas. Ya, ini saya masih berusaha belum memaparkan kontrak dan silabus ya. Materi kita diantaranya adalah nanti tentang anggaran sebagai peralatan manajemen ya, anggaran sebagai alat merencanakan dan pengawasan keuangan perusahaan, struktur organisasi dan penganggaran biaya, termasuk di dalamnya adalah mekanisme dalam penyusunan anggaran perusahaan ya, termasuk anggaran penjualan ya, termasuk forecast penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan mentah, pokoknya intinya penyusunan anggaran yang memang menjadi lingkup bagi perusahaan apapun, baik barang maupun jasa. Ya. Harapannya seperti itu. Ini pengertian anggaran. Ada yang mau komen? Mungkin sudah tahu anggaran itu apa sih gitu kan? Anu Pak, membuat rencana keuangan Pak, atau membuat rencana biaya yang akan dialokasikan untuk operasional. Kira-kira ada yang lain? Siapa yang buat anggaran, Bapak Ibu? Monggo. Anggaran kalau menurut saya itu jatah, Pak. Apa? Apa Indri? Menurut saya kalau anggaran itu jatah. Sesuatu yang dijatahkan untuk keperluan. Dihabisin. Oh iya, iya Pak, cocok Pak. Itu pola pikir ibu rumah tangga itu. Ya. Sampaikan ke suamimu siap-siap ya. Anggarannya harus terbuka gitu kan. Pak, saya cari sendiri loh Pak, ya apa sih? Nah, yang kamu hasil kerjamu untuk kamu sendiri, tapi yang punya suamimu juga sebagian punyamu. Tidak, punya saya semua Pak. Oh, harus ya. Nah, Harus. prinsipnya kami, uangnya dia, uang saya juga uang saya Pak. Gitu. Oh gitu. Terus dia nggak pegang uang? Nggak boleh. Oh, pinter ya. Baik, anggaran itu apa sih? Di sini disebutkan bahwa yang bisa membuat anggaran itu adalah aktivitas operasional, aktivitas pembiayaan, aktivitas hal yang terkait menghasilkan laba operasi, menghasilkan laba aktivitas, nah itu anggaran. Makanya kalau di sini ya dikatakan bahwa pengertian anggaran dalam pengelolaan perusahaan ya memanage ya atas tujuan yang sudah ditetapkan dengan sasaran yang jelas dan kemudian wani piro kan begitu. Artinya apa? Tidak ada kegiatan apapun yang tidak membutuhkan biaya. Ya. Kira-kira ada nggak kalau kita berkegiatan itu tidak membutuhkan biaya? Saya mau tanya. Kecuali ya maaf, kecuali di desa. Ya. Hadir acara mantenan. Tapi enggak dong. Di Madura itu kalau mantenan sistem simpan. Kita misalnya ngasih amplop 100.000, maka suatu saat kalau anak kita manten 100.000 itu dikembalikan. Ya. Jadi itu juga sistem nabung. Tapi yang jelas ya, biasanya anggaran dipakai untuk aktivitas perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Ya. Keluarga boleh, ya. UMKM, ya, startup, mikro, kecil, menengah juga iya, ya. Tapi tidak ada
proses penganggaran itu yang ujung-ujungnya tidak mendapatkan laba usaha. Pasti semuanya adalah kepingin ada laba usaha. Berusaha dianggarkan tapi ada laba. Dan laba biasanya lebih besar berapa persen pun dari anggaran yang ditetapkan. Siapa yang membuat anggaran? Yang membuat anggaran ya orang-orang di dalam perusahaan, mulai dari tingkatan staffing atau manajemen low, ya, manajemen middle maupun manajemen high, ya. Nah, anggaran ini penting sebagai pedoman, sebagai standar operasi perusahaan yang disepakati bersama berdasarkan pengalaman sebelumnya atas harapan ke depan baru ditetapkan. Contoh nih, anggaran promosi tahun sebelumnya habis 1 M. Harapan ke depannya terjadi peningkatan penjualan sampai 50% atau bahkan 100%. Apa anggarannya tetap? Tidak. Anggaran pasti naik. Cuma tidak bisa serta-merta kenaikan sebesar keinginan profit. Contoh, ingin naik 100%. Maka anggaran harus 2M. Tidak bisa. Perusahaan tidak ada yang begitu. Naik omset, naik penjualan, ya, naik aktivitas, katakanlah 100%. Anggaran itu nggak bisa berdasarkan deret ukur. Anggaran itu berdasarkan efisiensi dan efektivitas. Kalau sesuatu bisa dikerjakan 1 orang, ngapain harus 10 orang? Itu namanya efisien. Kalau bisa selesai 2 jam, ngapain harus 10 jam? Itu efektif. Makanya dalam penganggaran, kenaikan boleh berapapun, tapi kenaikan anggaran tidak bisa lebih dari 25%. Itu konsep yang tidak tertulis di perusahaan. Perusahaan barang dan jasa menganggarkan kenaikan apapun, itu tidak boleh lebih dari 25%. Itu kalau perusahaan swasta. Beda dengan anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah itu kalau memang dia kinerjanya baik, ya, hasil audit eksternalnya wajar tanpa pengecualian atau WTP, maka dia berhak mengajukan anggaran sebesar-besarnya, ya, berdasarkan pagu. Contoh, Sidoarjo. Sekarang Sidoarjo ada 3 infrastruktur yang dibangun dengan biaya anggaran mendekati triliunan rupiah. Ya. Bypass Krian ke Sidoarjo lewat Wonoayu. Itu anggarannya hampir sekitar 48 miliar. Ya, otomatis karena ini kepentingan umum dan disetujui DPR, ya, maka anggaran berlebih dari tahun sebelumnya boleh karena ini mendesak. Flyover, ya, yang dari Surabaya ke Sidoarjo, ya, di sebelah timur rel, yang sekarang masih dalam tahap proses pembebasan beberapa lahan. Nah, itu anggaran yang sangat luar biasa itu. Ya. Nah, itu beda. Kalau pemerintah, kalau bisa memang menyerap banyak anggaran dalam rangka layanan publik, dalam rangka mengembalikan hak rakyat. Sudah membayar pajak, sudah disedot potensi alam, ya, sudah menjadi objek pendapatan domestik bruto, wajar, ya, kalau mereka pemerintah daerah tingkat 2 merangsek maju untuk pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas pengembangan UMKM, ya, nah, itu seperti itu. Inilah yang saya maksud, penganggaran di swasta tidak seperti deret ukur. Beda dengan di pemerintah daerah yang mengikuti deret ukur. Ya,
Jadi itu. Sampai di sini ada pertanyaan, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, yang untuk kenaikan anggaran tadi loh Pak, maksimal 25% itu apakah berlaku untuk semua perusahaan swasta? Saya katakan tadi itu standar yang tidak tertulis. Oh. Standar yang tidak tertulis itu ada di para otak manajer keuangan. Manajer keuangan kan kalau bisa tidak mengeluarkan uang, tapi operasional perusahaan jalan, untung. Itu manajer keuangan dan itu tidak salah dalam konsep akuntansi manajemen. Nah, beda dengan manajer marketing. Manajer marketing itu harus mengeluarkan banyak anggaran untuk promosi, ya, untuk memperoleh penjualan yang meningkat. Nah, itu memang otaknya manajer marketing itu menghabiskan uang, tapi mendatangkan uang berlebih. Manajer produksi, bagaimana aktivitas produksi berjalan standar, tetapi anggaran terserap standar. Nah, ya karena saya di Apindo, di Kadin, itu kan banyak pemilik perusahaan atau manajer HRD, bahkan manajer keuangan. Memang mereka bilang, cok loh, anggaran lewat dari 25% efisien. Tapi penjualan omset harus naik 100%. Itu aturan tidak tertulis. Tapi kenyataannya ya tergantung bagaimana rapat komisaris, ya, rapat para manajemen inti, tergantung ya. Pak, bagaimana kalau para manajernya otaknya fraud? Nah, itu lain lagi. Kalau para manajer otaknya fraud, ya anggaran yang tidak ada diada-adakan. Seperti itu. Ya. Jadi saya berbicara penganggaran yang berlaku umum, ya, di banyak perusahaan. Begitu ini ya. Yang lain, monggo. Baik Pak, terima kasih. Sebenarnya penganggaran itu ada 3 yang Bapak Ibu harus pahami. Penyusunan anggaran pertama ya karena standar operasi. Ya. Standar operasi adalah pengeluaran yang tidak harus dikeluarkan. Ya. Maintain mesin, bayar gaji karyawan, bayar pajak, ya, bayar distribusi air, listrik, standar, ya, itu standar. Nah, yang kedua, ya, anggaran yang dikeluarkan disusun berdasarkan tingkat kebutuhan kenaikan omset penjualan. Setiap mau ada kenaikan omset, pasti ada promosi, pasti ada peningkatan kapasitas produksi, ya, pasti juga nantinya banyak biaya-biaya lain, ya, yang menyertai. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ya karena pengembangan usaha, diversifikasi usaha atau pengembangan cabang. Kalau diversifikasi usaha itu membuka atau menambah produk-produk baru, ya, entah secara quantity atau secara berbeda jenis, ya, berbeda bentuk, ya, itu namanya diversifikasi. Terus yang kedua ya pengembangan cabang, buka cabang baru. Otomatis kalau buka cabang baru operasionalnya kan tidak sedikit. Entah sewa atau beli kantor, nambah karyawan, nambah operasional listrik, air, telepon, ya, variabel. Itu namanya biaya variabel. Biaya yang keluar atas terjadinya biaya yang disertai dan menyertai. Gitu. Ya. 3 itu yang menyebabkan terjadinya proses penganggaran. Baik naik maupun turun. Ya. Tidak ada mau naik omset, anggaran diturunkan, nggak ada. Ya. Apalagi yang cowok tuh, yang bapak mau bojo loro, mau anggaran sama, dikemplang sama yang tua. Ya.
Yang muda, wah, menjerit, otomatis dia harus nambah anggaran. Indri ini kalau ada yang agak aneh-aneh pembicaraan saya langsung on. Oke, ada yang lain? Ketawa Indri. Pak Dadang, mana Pak Dadang? Biasanya Pak Dadang ini aktif nih. Tumben. Pak, sambil nyetir, Pak. Oh, nyetir. Maaf Pak Dadang. Nyetir, Pak. Lanjut. Ya, jangan fokus ke depan Pak Dadang. Saya ini lagi di mobil, Pak. Saya tuh enggak enak kalau on cam itu terus goyang-goyang gini loh. Yang penting sama suami nggak ada masalah. Baik, kita sama suami dong, Pak. ya. Baik, saya lanjutkan ya. Bagaimana merencanakan dan membuat budget? Ya. Apa perbedaan merencanakan dan budget? Kalau merencanakan ya merencanakan, dia tidak ada batasan, tidak ada standar. Buat aja rencana. Tapi kalau budget, membuat perencanaan anggaran berdasarkan budget tahun lalu, bulan yang sama, minggu yang sama. Contoh, tahun 2021 bulan Desember anggaran yang dikeluarkan 1 M. Nah, Desember tahun 2023 mau dibudget 1 M. Enggak. Minimal lebih. Tapi dari kisi-kisi anggaran lihat, oh ini sudah cukup, enggak perlu dinaikkan. Anggaran lebih kurang ini. Ini perlu dinaikkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi merencanakan anggaran berdasarkan budget ya berdasarkan apa yang sudah dikeluarkan di periode sebelumnya, baik bulan maupun tahun. Ya, jadi seperti itu. Nah, harapannya apa ya supaya jelas per departemen itu ya, per sub departemen itu kalau naik apa yang mau dihasilkan? Turun, tidak mungkin. Tidak ada anggaran turun. Lupa efisiensi. Ya. Nah, efisiensi itu memang jangan sampai membengkak, tapi nggak bisa diturunkan. Kecuali kita tidak mau naik penjualan atau tidak mau naik produksi. Tapi kalau kita ingin naik produksi, ingin naik penjualan, tidak bisa mengefisiensi nilai. Yang bisa adalah mengefektifkan waktu penyelesaian. Ya. Nah, itu apa yang mau direncanakan? Pertama, tujuan. Ya. Penjualan harus naik, harus ada kebijakan, ada reward dan punishment. Peraturan itu yang membuat kinerja karyawan nyaman, jangan terbelenggu. Percuma uang dikeluarkan banyak, karyawan tidak nyaman. Akhirnya apa? Banyak uang yang mungkin tidak pada peruntukannya. Metode, pakai analisa SWOT. Jangan asal aja buat. Ya. Terus strateginya. Ingat, strategi itu tidak asal dijalankan, tapi harus berdasarkan intelijen produksi, intelijen marketing, intelijen pembiayaan. Kita lirik perusahaan lain yang sejenis dengan kita, loh, itu produksi sepatu 10.000. Hanya biayanya 1 M. Saya produksi sepatu 10.000 kok 1,5 M. Ada apa? Itu harus dicari. Ya. Kalau nggak begitu dia nggak bisa. Lebih baik. Ya. Inilah makanya ada terus yang selanjutnya standarnya spek ya. Kualitas tetapi tidak mahal ya, jangan sampai biaya murah tidak berkualitas, nggak laku juga, buang-buang dana, buang-buang anggaran, buang waktu. Bagaimana kualitasnya bagus tapi dananya standar ya. Prosedur. Nah, prosedurnya ini apa? Jadi SOP, standar prosedur.
operasional itu harus jelas, harus dibuat. Baru masuk ke penganggaran nilai uang yang mau dikeluarkan. Inilah merencanakan dan membudget apa yang kita sebut dengan anggaran. Ada yang ditanyakan? Silakan. Biar saya tidak ngantuk. Kalau kalian tidak tanya, saya ngantuk. Ini sudah jam 21. Ini tugas diklat masih banyak. Belum dituntas. Kadang kita tidur jam 1, jam 2 ini. Ya. Monggo. Ini Pak, Monggo Pak Hadi. Anggaran tadi Pak, itu berdasarkan apa ya Pak? Ya, saya katakan tadi, yang pasti kalau kita bicara di perusahaan jasa dan barang, anggaran itu standar utamanya adalah mau menaikkan penjualan. Otomatis penjualan naik, produksi naik. Dengan penjualan naik, produksi naik, pasti ada penambahan karyawan. Pasti ada penambahan bahan. Pasti ada penambahan biaya variabel. Biaya variabel itu ya, kalau misalnya telepon karena sibuk, banyak kita harus hubungi klien atau dihubungi klien misalnya, otomatis kan siklus pembicaraan bertambah. Kan tidak mungkin anggaran telepon katakanlah 20 juta satu bulan. Pasti naik 25. Karena kita naik penjualan, naik produksi, tambah bahan baku, tambah tenaga kerja, ya, sirkulasi biaya variabel mulai dari air, listrik, ya, telepon, pembelian kertas, ya, BBM operasional naik semua. Jadi gitu Pak Hadi. Jadi anggaran naik itu karena ada tujuan yang pasti dan harus ada kebijakan yang tidak memunculkan fraud, ya. Terus ada aturan yang tidak menghambur-hamburkan bukan pada peruntukannya, ya. Jadi satu itu penjualan. Terus yang kedua, seperti saya kata di awal, ya, karena kita membuka cabang baru, menambah usaha baru. Otomatis membuka cabang baru, menambah usaha baru, kan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Meskipun harapan penjualan naik, tapi kan masih estimasi, belum real. Baru kalau sudah, misalnya kita mau buka perwakilan bank, 1-2 bulan kita nambah karyawan, operasional berjalan, belum tentu 1-2 bulan itu di situ target dicapai. Biasanya kalau bank itu 6 bulan ke atas. Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan pengeluaran sudah bengkak. Gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ya karena memang perusahaan mencoba untuk memuaskan customer di pasaran, ya, barang dan jasa, mungkin ada penambahan atau ada MOU dengan klien baru, ya, yang itu juga terjadi pembaharuan kontrak baru, ya otomatis dong, ya, biaya akan bertambah. Minimal 3 itu, ya. Jangan kita bicara musibah, maaf, misalnya kebakaran atau mesin rusak tanpa diketahui. Bayar tenaga kerja kan tidak bisa. Oh, mesin mati tidak dibayar. Enggak. Sudah tidak produksi, karyawan tetap dibayar, ya, penjualan turun karena mesin mati. Contoh seperti itu. Atau maaf nih, terjadi kecelakaan pengiriman barang. Sekian kontainer. Kan pasti rugi. Tapi apakah karyawan tidak digaji? Apakah biaya-biaya yang operasi sudah berjalan dipertanggungkan kepada yang kecelakaan tadi? Kan enggak. Ini contoh. Saya kira itu Pak Hadi, ya. Ada yang lain? Tapi itu kalau perusahaan barang Pak ya.
Ya. Mohon izin kalau di tempat kami itu kan gini, Pak. Di tempat kami anggaran itu kan dibuat berdasarkan dengan rencana kerja. Ya. Jadi sebelum biasanya sebelum Januari, Februari, Maret, Januari lah, Pak. Itu kan ada rapat renja, Pak, anggaran kerja. Jadi itulah anggaran. Masing-masing sektor itu, satuan kerja itu mengajukan rencana kerja mereka ada apa, ada operasi ini, operasi ini, operasi ini. Setelah itu renja disetujui, barulah anggaran dibuat, dana dikucurkan. Lah, kalau yang Bapak bilang tadi 25% itu di kita kan namanya dana kontingensi, Pak. Ya. Nah, dana kontingensi. Dana kontingensi itu kan kalau ada sesuatu, tapi biasanya itu komando, Pak, itu pimpinan itu. Biasanya diambilkan dari PNBP itu, Pak. Nah, betul. Nanti kalau di tengah-tengah tahun atau ada kejadian yang mendadak, Pak, ya mohon maaf seperti tahun 2021 kemarin kan kita ada COVID itu, Pak. Akhirnya kita ada revisi anggaran, revisi DIPA. Namanya refocusing, Pak, pengalihan itu, Pak. Ya. Jadi banyak sekali, Pak, anggaran kami yang dipotong itu waktu itu. Jadi pengalihan anggaran terutama di saya itu di anggaran lidik-sidik itu kan banyak dipotong untuk dibelikan vaksin itu, Pak. Ya. Jadi vaksin ada faktor kontingensi ya. Kontingensi, Pak, namanya. Kontingensi. Tapi namanya itu refocusing, Pak, pengalihan. Jadi vaksin-vaksin yang beredar itu kan hasil borongan kami, Pak. Pembelian dari kami itu sebenarnya, Pak. Sebenarnya bukan hanya vaksin ya, masker. Nah, itu juga banyak, Pak. Tapi yang paling banyak itu kita pengalihan refocusing dana itu waktu itu vaksin, Pak. Jadi itu kita revisi DIPA lagi, revisi DIPA, itu. Jadi kalau di kami itu bukan karena kalau di perusahaan barang itu kan permintaan barang atau permintaan produksi atau apa. Kalau di kita kan itu berdasarkan rencana kerja, Pak. Jadi ya itu sekilas gambaran aja kalau di instansi kami gitu, Pak. Ya, karena di Bapak itu kan pemerintah ya. Siapa? Nggih. Ya, jadi di pemerintah itu memang aturannya agak lebih ketat ya. Mereka biasanya punya standar pagu ya. Iya, Pak, benar. Kalau ya mulai dari jarak dari sini ke sana. Ya, Pak, ada, seperti Pak. Ini, ya ada, pokoknya detail lah. Kalau di anggaran-anggaran pemerintah daerah, kedinasan yang dananya dari pemerintah pusat atau pemerintah tingkat 1 pasti detail. DIPA itu, Pak. Ya, DIPA pasti. Ya. Tapi kan yang jelas, apapun yang dibuat anggaran itu pasti berstandar pada periode sebelumnya, Pak. Apakah periode sebelumnya itu masih tidak dirubah, belum dicabut, dan keluar standar yang baru atau aturan yang baru? Selama aturan yang baru belum ada, pakai aturan lama. Apapun itu. Jadi ada standar-standarnya. Kalau di swasta lebih luas, tidak sekaku di pemerintah, tidak sekaku di di kedinasan. Ya. Tapi apapun yang dibuat anggaran pasti ada dasar, ya, pasti ada perencanaan yang matang, ya. Karena uang itu ya maaf, bahasanya anak gaul sekarang, ini uang bukan uang mbahmu, gitu kan? Ini uang rakyat, ya. Nah, kalau di perusahaan ini uang gue, kata yang punya. Jangan, ini lagi. Kalau di swasta kan kalau perlu tanpa modal untung. Kapitalisme kan begitu. Tapi kalau di pemerintah, di kedinasan, ya ketat banget. Nggak bisa, apalagi ya maaf. Mereka kan selalu istilahnya diawasin oleh PPATK, diawasin oleh BPK. BPK, Pak, terutama ya BPK. Ya. Wah itu setiap berapa bulan sekali kan ada audit dari BPK itu, Pak. Ya. Waduh, ketat ya, Pak. Saya tanya sampai habis-habisan. Ya, sekarang emang ketat karena ya maaf, cadangan devisa kita mulai tipis, sementara biaya infrastruktur kita semakin tinggi, terutama untuk IKN, ya, di Kalimantan itu. Ya.
Jadi ya mana yang kira-kira itu kemungkinan, ini menurut penilaian BPK, kemungkinan ini jadi fraud, kemungkinan ini kurang efisien, ini tidak perlu disikat. Padahal ya maaf, para pimpinan di dinas justru senang kalau ada anggaran yang abu-abu. Gitu. Oke. Sampai jam berapa kita? Setengah 10, Pak. 10, Pak. Ya, berarti kurang 12 menit ya. Terserah Bapak pun. Saya masih, tugas saya juga banyak. Nah, ini ditunggu teman-teman ini. Oh, lagi teman-teman nunggu. Biasa, patching factory. Jadi kita kayak sekolah lagi. Tugas ini, tugas itu, tugas ini, tugas mandiri, tugas kelompok. Sama. Jadi kalau kita diklat kan sama dengan sekolah, cuma singkat. Ini sekolah singkat diklat. Ya. Baik, saya kira itu dulu Bapak Ibu semua ya. Insya Allah minggu depan kita teruskan ya tentang penganggaran perusahaan ini ya. Pesan saya tidak ada yang tidak bisa dirubah selama tujuannya bisa diperoleh lebih baik. Apapun. Ya. Kalau ingin perubahan, maka harus mulai apa yang harus dicapai lebih baik. Ingin lebih baik pasti ada perubahan. Kalau tidak ingin lebih baik, ya jangan berubah. Nah, itu keyword-nya kita. Ya. Sukses itu tanpa batas. Tapi yang membatasi sukses itu ya waktu. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Selamat malam semua, jaga kesehatan, sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya, ya di tempat kerja, karir naik, penghasilan bertambah, ya keluarga sehat, damai, sejahtera, ya putra putri kita menjadi calon penerus bangsa yang hebat-hebat, gitu kan? Amin. Ya kita hanya bisa berdoa dengan kondisi sekarang. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.